Justru orang-orang Jawa sekarang itu mempertanyakan nasabnya Habaib, justru para Habaib itu Pak Alwi, terutama oknum-oknumnya itu sedang kualat dengan orang Jawa, sedang kualat dengan bumi Nusantara, sedang kualat dengan bumi Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa innan ni'ama lillah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ursila ila khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berdebat dengan Habib Jamal ya, tapi perdebatan kita ini di video, dan perdebatan ataupun sanggahan-sanggahan kami ini nanti dia enggak mungkinlah ditanggapin sama orang-orang besar ya, karena kita hanya kroco-belek, tapi enggak apa-apa. Ini membuktikan bahwa kita itu benar-benar tidak sependapat dengan klaim-klaim, statement-statement ataupun doktrin-doktrin. Nah, kalau menurut Mbah Idwam malah dawiran-dawiran dari oknum-oknum habaib yang berlebihan dalam membawa agama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini videonya ini. Nah, ini nanti kita putar dan langsung kita tanggapin. Kita putar beberapa menit, nanti kita tanggapin. Karena ini juga ada beberapa komentar ini Mbak Idwam, ternyata di dalam video-video kita kemarin itu ada yang mengatakan ayat Al-Quran bahwa innalladzina yu'dzunan nabi dan seterusnya, au kama, kalau saya lupa soalnya dia nulisnya juga pakai bahasa nulis ayat tapi pakai tulisan bahasa Indonesia. Yu'dzunan nabi, intinya bahwa kita itu dianggap sebagai orang-orang yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan orang-orang yang seperti ini harus dikasih wejangan-wejangan oleh Mbah Idwam. Orang mana sih ya, kena Mbah ini lah, ini agar mereka itu paham betul bahwa kita itu tidak pernah menafikan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja bukan habaib. Nah, di mana kita mau menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini? Kita justru itu menjunjung tinggi martabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena menjaga nama baik beliau dari oknum-oknum orang-orang yang mengaku sebagai zuriyahnya tetapi akhlaknya tidak sesuai, doktrin-doktrinnya tidak sesuai, cara pembawaan agamanya juga membuat kita bingung, dan pengakuan tersebut tidak dibuktikan dengan data. Kita hanya meyakini turunannya Ubaidillah itu yang bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah pernah mengakuinya. Saat ini kita mempertanyakan karena ada amarah, ada tanda-tanda bahwa mereka tidak keturunan Bani Ubaidillah ini ataupun Pak Alwi ini bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salahnya kita mempertanyakan, karena amarahnya ataupun tanda-tandanya sudah banyak mengarah bahwa mereka bukan dzurriyyah kok. Dan keyakinan kami bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi itu menggunakan data dan tidak menafikan dzurriyyah yang sudah tes DNA, dzurriyyah yang sudah memiliki pengakuan dari nakobah-nakobah selain Robitoh Alawiyah. Jadi jangan dikatakan kami menyakiti Rasulullah karena menciderai ataupun menyakiti dzurriyyahnya, mereka bukan dzurriyyah kok. Kan aneh ini. Baik, langsung saja Mbah Hitam, kita putar videonya Habib Jamal. Habib Jamal siapa sih ini? Nah, ini ada Mbah Nasir juga ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari sini, Mbah. Kok langsung dari sini? Balik maning. Oke. Saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya
kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di zaman itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000 dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, mungkin sampai sini dulu mau ditanggepin, baik Bam. Ya, sampai sini dulu. Bahwa orang-orang kita berarti kan kalau tidak merubah keyakinan kita bahwa mereka Bani Alawi ini bukan dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan kualat. Karena kebanyakan golongan mereka Bani Ubaidillah ini banyak aulianya. Ini mau ditanggapin dulu. Ya, boleh. Yang nanggepin saya atau jenengan? Ya, terserah. Ya, kita shoot dulu, yo. Ayo shoot. Oh, dikasih menangnya tanggapi. Aduh, bercanda. Sebelum saya menanggapi beliau, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya milik Ba'alwi, bukan hanya milik Nahdiyin, bukan hanya milik Muhammadiyah, ya. Nabi kita, tapi milik umat Islam semua, bahkan rahmatan lil alamin. Karena Nabi kita milik umat Islam semua, maka dari itu umat itu punya hak mempertanyakan keabsahan nasab seseorang yang mengaku sebagai dzurriyyah beliau, kan begitu. Terus Habib Jamal kan tadi menyampaikan ketika tidak merubah keyakinan maka khawatir akan kualat. Loh, seharusnya Habib Jamal itu sebelum berkomentar atau menyampaikan seperti itu berpikir dahulu kenapa kami atau orang-orang Nahdiyin sekarang itu mempertanyakan nasabnya para habaib. Kenapa? Justru orang-orang Nahdiyin sekarang mempertanyakan nasabnya para habaib, itu para habaib kualat dengan orang Jawa. Begitu. Ya? Paham Kang Wahib? Ya, insyaallah. Justru orang-orang Jawa sekarang itu mempertanyakan nasabnya habaib, justru para habaib itu Ba'alwi, terutama oknum-oknumnya itu sedang kualat dengan orang Jawa, sedang kualat dengan bumi Nusantara, sedang kualat dengan bumi Wali Songo itu. Karena apa? Karena oknum-oknum habaib itu banyak sekali yang mempermainkan tanah Jawa. Contoh, membelokkan sejarah-sejarah, membuat makam-makam palsu. Jadi yang kualat itu bukan kami, yang kualat malah para habaib sekarang. Dengan yang kualat malah para habaib. Karena apa? Sudah mempermainkan bumi Wali Songo itu. Terus dengan nama besar Rasulullah. Dengan nama besar Rasulullah itu. Wow, mungkin tanggapan panjenengan beda dengan saya. Baik. Ini mumpung ada Mbah Nasir juga ini Mbah, sini Mbah. Ini mau nanggepin apa enggak tadi video yang tadi? Nanggepin? Oh, di sit. Hah? Apa sud maneh yo, Rodeka. Ora gelem sud ini Mbahnya. Baik. Oke. Baik, yang pertama saya juga ini tetap ini tak tanggepin ini orang ini Mbah saya. Mbah Idham mengatakan bahwa habaib lah yang kualat dengan orang Jawa, dengan bumi Nusantara, dengan bumi Wali Songo. Saya kira kualatnya bukan karena itu Mbah, bukan karena itu saja. Seperti jenengan tadi juga menyampaikan kalau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya diutus untuk para habaib, bukan hanya untuk orang Jawa, bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruhnya, seluruh manusia. Ya, maka kualatnya para habaib ini sekarang dirungkatkan nasabnya, dipermasalahkan nasabnya dan seterusnya, itu karena kualat dengan cinta, karena mereka mempermainkan cinta orang Jawa dan yang lainnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu menurut saya Mbah. Nah nanti mau akhirnya nanti jenengan malah debat sama saya atau terus debat sama Habib Jamal, nanti terserah. Terus
Saya juga mau menanggapi video yang tadi Habib Jamal, bahwa orang-orang yang tidak merubah keyakinannya, yang saat ini meyakini habaib bukan dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diancam dengan kualat. Dan kalau tidak salah di ujung video nanti, lanjutan dari video tadi, bentuk kualatnya yang paling parah adalah su'ul khotimah. Kalau nggak salah seperti itu, Mbak. Karena saya kemarin pernah lihat tapi belum semuanya ya. Nah, ini kan luar biasa ini Habib Jamal. Su'ul khotimah adalah sesuatu yang paling menakutkan bagi orang yang beriman. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Seburuk apapun perilaku manusia, nakal syariat ya, yang penting tauhidnya tidak, pasti akan disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diancam-ancam akan su'ul khotimah yang sabab musababnya hanya masalah pengakuan mereka sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan aneh. Itu yang pertama, Mbak. Mengancam orang yang tidak sependapat, kan ini hanya masalah sependapat dan tidak sependapat, kan kita bukan menafikan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya meragukan cucunya Ubaidillah sebagai cucu Rasulullah. Itu saja, kita tidak pernah menafikan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya, Mbah Itmam, Mbah Nasir, dan semua orang-orang yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beda pendapat tentang cucu Rasulullah SAW yang ada pada saat ini. Maka jangan dikatakan kami menyakiti Rasulullah SAW karena kita tidak mengakui dzurriyyahnya. Salah, karena kita mengakui dzurriyyahnya, hanya beda orang. Kita hanya beda pendapat. Jangan dikait-kaitkan dengan tidak mendapatkan syafaat, diancam akan su'ul khotimah karena menyakiti dzurriyyah Nabi, wong mereka bukan dzurriyyah kok. Keyakinan kami mereka bukan dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, Mbak. Masalah ancaman kualat. Yang kedua, masalah para wali dari Bani Alawin. Nah, ini juga ekstrim menurut saya, Habib Jamal. Mbah, jangan tidur, Mbah. Oh ya. Oke. Ini juga menakut-nakuti sebenarnya, Habib Jamal. Menakut-nakuti bahwa awas kita berhadapan dengan para aulia. Kita tidak menafikan dari Bani Alawi yang soleh-soleh. Kita tidak menafikan dari Bani Alawi yang menjadi para wali. Tapi kalimat yang digiring oleh Habib Jamal ini seolah-olah hanya merekalah yang pantas menjadi wali. Hanya golongan mereka hampir semuanya karena merasa menjadi cucu Rasulullah akan menjadi wali semua, sehingga orang-orang yang berseberangan dengan mereka akan kualat. Nah, ini juga kesalahan besar. Karena apa? Siapapun umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing, diarahkan, dan diajak untuk menjadi kekasih Allah. Siapapun, tidak peduli dia turunannya siapa. Bahkan turunannya Ubaidillah sendiri, dan banyak kan kiai-kiai ataupun musonef kitab Syekh Salim Sumer, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu kan juga Bani Alawi. Mereka menjadi waliullah, menjadi musonef kitab yang terkenal, yang dipelajari oleh ulama-ulama Nahdiyin. Kita tidak menafikan keulamaan mereka, kita tidak menafikan kesolihan mereka, kewalian mereka, tidak pernah menafikan. Tapi kalimat-kalimat yang digiring oleh para habaib ini seolah-olah hanya mereka lah yang pantas menjadi wali. Sementara Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, yang dimuliakan oleh Allah, yang diberi karamah oleh Allah, semua anak cucu Adam, bukan hanya golongan habaib saja. Dan di bumi Nusantara ini banyak banget para wali, banyak banget para kekasih-kekasih yang tidak pernah menyombongkan diri. Dan ingat bahwa siapapun berhak menjadi kekasih Allah. Saya juga berhak, Mbah Nasir berhak, Mbah Itmam juga berhak, panjenengan semua juga berhak menjadi kekasih Allah. Semuanya berhak. Bahkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Para wali alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu siapapun yang beriman, siapapun yang punya takwa kepada Allah, maka dia sudah masuk dalam dunia kewalian walaupun hanya berapa persen, 0,0,0,0,0%. Ya, karena ada iman dan takwa di dalam hatinya. Karena apa?
kriteria wali itu seperti itu, hanya saja masalah nanti punya keramat yang wah oh itu urusan nanti, karena kekasih Allah itu dia akan sibuk mengurusi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memikirkan karomah. Kan aneh. Kekasih-kekasih Allah tidak pernah memikirkan karomah, apalagi membanggakan karomahnya, sementara anak cucunya yang mengaku anak cucunya para wali ini membanggakan karomah-karomah mbahnya, yang kebanggaan itu untuk menyerang orang lain yang tidak sependapat. Ini kan saya kira ngawuriyina wa awuriyuna wa kulluhum awuriyuna wala yu'thiruna apa jenengane yakinana bi annahum laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini dulu mungkin Mbah Nasir mau menanggapi, monggo Mbah. Yang ini min manten keton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tentang masalah Habib Jamal mengatakan bahwa yang tidak mau mengikuti aturan Habib Jamal, ini ngomong sekarang pacar. Ya, monggo. Aturan Habib Jamal. Maaf ini, Bib. Ini kamu Habib kan? Habib bukan Nabi. Habib turunan Yaman. Aja aku sudah biasa banyak apa? Kau baru ngawur, kau jangan ngawur deh ngomong lah. Ngawur yang garap tinggalnya. Apa kualat undang-undangnya nang di mana undang-undang yang katakan kawalat? Coba kalau kamu teliti yang benar hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih Bukhari, sahih Muslim, Quran 30 juz, adakah yang mengatakan kalau orang mengatakan Nabi Muhammad pernah mengatakan kualat kepada umatnya? Coba dicari. Ini Nabi Muhammad ukurannya kan bukan ukuran orang biasa. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Dia sembarangan lah ngomong aja sekarang dewek. Kitab ini kita bapak kitab mu Turki kita nuturin kaki dia si dinggo. Tik bawi jong. Wis ngomong apa karonya. Menang wali ada wali apa ngomong. Bilang apa wali apa lah. Ini sekarang sudah masalah nasab begini. Tidak ada selesainya. Ingin selesai enggak Bib? Tes DNA. Kalau ingin selesai, mari kita bersama-sama. Kalau kamu mengatakan Bilatul Nabi benar-benar, mesti berani fair. Tidak ada halang-halangan. Ayo tes DNA. Ayo berangkat di mana tempatnya. Tes DNA. Jangan marah, jangan biasa fair. Membuktikan kalau saya Bilatul Nabi apa bukan. Dites dulu ya. Jangan pedung. Apa artinya? Masyarakat Korco Bengel udah yang jadi penasaran, jadi sasaran. Rakyat Islam tapi kan orang nggak tahu apa-apa, jadi sasaran, jadi makan empuk kamu mesti. Terus ngomong. Oke. Aku tadi moderator ya. Baik. Ini melanjutkan videonya mau ditanggapan lagi Mbak? Ini kayaknya Video paling habis. Videonya lagi. Ya, boleh. Oke, videonya lagi ya, kita putar lagi. Nih HP-nya jenengan ya. Kocok barik bahasa ada apa? Punya Quran bareng. Kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong. Ya coba aja dilihat, gitu aja. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah kita lihat aja akhirannya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khotimah atau kebalikannya su'ul khotimah. Ya, yes. Nah ini kan jelas kalimatnya taubat apa enggak? Kalau taubat su'ul khotimah. Masya Allah ini. Ya ini mungkin mau tanggepin lagi ini Mbak Itmam. Ini orang sut-sutan. Orang sut-sutan. Sebelum Habib Jamal itu menyuruh kami untuk taubat, yang paling benar itu Habib Jamal menyuruh Habib-habib, oknum-oknum Habib yang lain yang sudah mempermainkan bumi Wali Songo itu untuk tobat terlebih dahulu, agar golongannya mereka itu tidak kualat dengan bumi Wali Songo itu. Seharusnya Habib Jamal nyuruh Habib yang lain itu yang sudah membelokkan sejarah, membuat makam palsu. Pangeran Diponegoro jadi bin Yahya, ada lagi yang jadi Ba'bud, ada lagi ART Simodiningrat jadi bin Yahya dan lain sebagainya. Itu makam-makam palsu itu disuruh taubat terlebih dahulu.
sebelum menyuruh kami begitu kan harusnya mikir kenapa sekarang nasabnya Habaib itu dipertanyakan. Itu karena panjenengan itu kelompok panjenengan kualat dengan Bumi Wali Songo. Itu seharusnya yang tobat itu kelompok panjenengan, bukan kami. Nah, terus cerita-cerita wali-wali, dikira orang Jawa itu tidak pernah baca kitab apa. Orang Jawa walaupun tampilannya begini, nggak pakai udeng-udeng, biasa saja, dikira dikira nggak dikira Punya kita besar. dikira nggak punya kitab besar, nggak tahu sejarah-sejarah wali. Kitab Hilyatul Aulia juga tahu. Kitab-kitab sejarah Syafi'iyah, Tabaqatus Syafi'iyah, yang Syuhro, yang Kubro juga tahu kami. Nailul Autor juga tahu. Dikira nggak pernah baca-baca sejarah para wali apa gimana. Kelihatannya menghina sekali dengan orang Jawa, cerita-cerita wali. Dikira nggak pernah baca-baca kitab tentang dunia kewalian apa gimana begitu, kualat apaan. Dah itu aja, monggo panjenengan. Mungkin ini saya juga tadi kan juga nanggepin jawabannya Mbah Idham. Jadi Mbah Nasir juga nanti tak tanggepin jawabannya. Kalau mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, benar Mbah, kalau Rasulullah mengancam, beliau kan dinamakan Basyiron wa Nadhiron kan, orang yang memberi kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya kan mengancam orang yang tidak mau beriman kepada Allah, maka akan diancam dengan neraka. Nah ini kan orang yang tidak beriman. Kita semua adalah manusia yang beriman. Kita manusia-manusia yang mengakui betul dan mencintai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita mempermasalahkan Bani Ubaidillah ini dzurriyyah bukan. Dan kondisi kita mempertanyakan Bani Ubaidillah sebagai dzurriyyatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa bukan ini baru-baru kali ini. Dulu kita meyakini mereka. Jadi tidak ada masalah sebenarnya bagi kami ini yang tidak mengakui Habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini dzurriyyah, hanya saja tidak meyakini Bani Ubaidillahnya. Karena Bani Ubaidillah ini nyambungnya ke Ubaidillah. Dan Ubaidillah ini mukhtalafun fih, putranya Ahmad bin Isa apa bukan? Enggak jelas ini siapa ujung dari nasabnya Habaib kan ke Mbah Ubaidillah kan. Enggak jelas. Ditambah lagi DNA dari sebagian mereka yang sudah melakukan tes ya di luar Indonesia, haplonya atau DNA-nya itu enggak ada yang nyambung sama sekali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah ke Yahudi. Nah itu yang membuat kami tambah yakin bahwa mereka itu bukan dzurriyyatul Rasulullah SAW. Ingat, kami tidak pernah menafikan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kami hanya meragukan dan tidak meyakini bahwa Bani Ubaidillah yakni para habaib itu adalah cucu Rasulullah SAW. Dan cucu Rasulullah SAW yang tidak melalui Ubaidillah dan sudah diakui oleh nakobah dunia dan sudah melakukan tes DNA, pasti kita yakini mereka sebagai cucu Rasulullah SAW. Jangan dikaitkan dengan kita kualat, jangan dikaitkan dengan ancaman ya bahwa kita kualat karena tidak mengakui cucu Rasulullah SAW. Kami mengakui cucu Rasulullah SAW. Siapa mereka yang jalur nasabnya tidak melalui Ubaidillah dan sudah melakukan tes DNA? Mengakui. Tidak bisa kita diancam dengan kualat karena menyakiti Rasulullah. Kita menyakiti Rasulullah dari mananya? Justru mereka yang kita tidak pernah menyakiti Rasulullah SAW karena tidak mengakui dzurriyyahnya. Kita mengakui dzurriyyahnya, hanya saja dzurriyyah yang kita akui itu adalah dzurriyyah ataupun orang-orang yang sudah diakui nasabnya oleh nakobah dunia, bukan hanya Rabithah Alawiyah, dan tidak melalui jalur Ubaidillah dan juga melakukan tes DNA. Karena ini adalah pengakuan terhadap nama besar Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus ketat dalam hal ini. Siapapun yang mengaku cucu Rasulullah SAW harus tes DNA, karena kita menjaga nama baik Rasulullah Muhammad SAW. Ingat betul ini kawan-kawan. Sehingga ada banyak kaitannya dengan ayat Al-Quran. Saya sering menyampaikan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Ingat bahwa siapapun yang meyakini bahwa Habaib ini cucu Ubaidillah ini bukan dzurriyyah Rasulullah SAW, sampaikan ke yang lain. Karena ini adalah fitnah yang sangat yang sangat luar biasa. Ini adalah ada indikasi bahwa mereka bohong mengatasnamakan Rasulullah SAW. Kalau kita membiarkan, berarti kita membiarkan nama besar Rasulullah SAW dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cocok, Mbah? Cocok. Lanjutkan videonya, Mbah.
Yang komentar sendiri. Oh, baik. Ya, semoga. Nah, tentang ini Habib Jamal Oh. mengatakan kalau tidak mau bertobat bisa mati suul khotimah kan? Maaf ini ya. Habib Jamal, ini dengarkan saya ya. Yang bikin manusia meninggal dunia suul khotimah atau husnul khotimah kamu, habaib, manusia. Coba kamu kritik kitab tauhid yang mengatakan pada zaman azali manusia diciptakan oleh Allah pertama buat ruh itu turun di dunia jadi manusia dicap di sana. Kalau zaman azali itu yang capai neraka ya neraka, capai surga. Kamu tahu apa kehendak Allah? Sifat kudrat iradat Gusti Allah tahu kamu? Apa yang dikehendaki Allah tahu? Kalau manusia ini akan mati suul khotimah atau husnul khotimah tahu apa? Coba diteliti dulu, jangan mengatakan sekonyong-konyong. Sekarpe dewek cara Jawane. Coba diteliti yang benar lah. Jangan dengan marah-marah istilah apa ini amarah nafsu amarah inan nasana la amaratum bisu. Kayak ya cukup dulu. Baik. Lanjutkan Mbak videonya Mbak, kita tanggapi lagi. Yakin ini wali Allah, minta doa genah. Yang satu niatnya tidak seperti itu, cuma niatnya ya daripada harta lupa kalau jadi ustadz. Dan yang karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa Habib, bawa-bawa nasab itu belum pernah. Sampean tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah enggak saya ini cerita nasab saya? Atau cerita siapa saya? Enggak pernah sama sekali. Alhamdulillah. Saya ajarkan ilmu dan itu Habib Rahman Masyhur Pak Alawi. Dan banyak lagi mufti-mufti di Mekah itu Pak Alawi. Kitab Sulamut Taufik yang dibaca di pondok-pondok Jawa itu karangannya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Pak Alawi. Kalau semua dilangi, apa ndak khawatir? Saya cuman wajiban saya negor ngingati. Kalau saya ndak diakui, ndak apa-apa saya. Apalagi kan Ahlul Bait sekarang nggak dapat khumus ghanaim. Habib dulu kalau habaib itu enak, rampasan perang itu dapat. Makanya dulu Ahlul Bait kaya-kaya. Sudah ini dulu Mbak? Baik. Catatannya bahwa habaib ini Bani Ubaidillah ini banyak kitab-kitab karya-karyanya yang dikaji di pesantren ya Sulam Taufik, kemudian kitab Safinah dan banyak lagi habib-habib yang alim-alim yang soleh-soleh. Nah kaitannya dengan keyakinan kita tidak mengakui mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau ditanggapin saya dulu atau Mbak Hitam dulu atau Mbak Nasir dulu ini Mbak? Saya dulu. Ya, baik, ya sekali lagi saya sampaikan di sini. Ini memang dari kalimat-kalimat Habib Jamal ini seolah-olah senjatanya untuk merubah keyakinan kita itu apa tidak khawatir terhadap mereka ini orang-orang soleh. Beliau mengatakan tidak pernah menceritakan nasabnya kepada murid-muridnya. Ya tidak ada kaitannya kok. Nah, kita kan hanya mempermasalahkan mereka itu bukan dzurriyyah Rasulullah SAW saja, Bani Ubaidillah saja yang kami permasalahkan. Kita tidak pernah mempermasalahkan dzurriyyah Rasulullah SAW yang original, yang asli. Kita meyakini mereka ya berkali-kali saya sampaikan yang tidak melalui jalur Ubaidillah. Berarti kita tidak meyakini Bani Ubaidillah sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Sekali lagi, itu bukan berarti kita mau nafikan dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, ini yang sangat banyak yang tidak paham dalam hal ini, Lik. Kita menafikan Bani Ubaidillah nasabnya nyambung ke Rasulullah, tidak mempercayai habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Jangan dikatakan kita menyakiti Nabi. Jangan dikatakan kita menafikan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita meyakini hanya sesebukan mereka. Justru ini menjaga nama baik Rasulullah Muhammad SAW yang dipakai oleh orang yang saat ini terindikasi besar bahwa mereka bukan cucu. Dan ketika kita mengatakan habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW,
juga tidak menafikan ada dari golongan mereka yang alim-alim, yang soleh-soleh, yang menjadi musonif kitab, yang kitab-kitabnya digunakan oleh siapapun, yang kitab-kitabnya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, tidak pernah menafikan mereka. Karena apa? Semuanya berhak untuk menjadi manusia yang soleh, semuanya berhak untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah, semuanya berhak, tidak pandang bulu. Kalau yang harus dekat dengan Allah cucu Rasulullah, ini cucu Rasulullah yang sudah jelas saja. Nah, bagaimana nasib kita yang tidak tahu nasabnya menyambungnya ke siapa, tidak berhak dekat dengan Allah, dan ini tidak mungkin diridhoi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jelas ini ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh alladzina yaqilun, orang-orang yang berpikir. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Habib Jamal ini, saya kira natijahnya ataupun intinya itu adalah mereka ini tidak terima dikatakan bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikait-kaitkan dengan kewalian, dikait-kaitkan dengan kesolehan mbah-mbahnya, dikait-kaitkan dengan kualat kepada Rasulullah, dikait-kaitkan dengan menyakiti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan tidak ada kaitannya. Kita tetap meyakini dzurriyyah Rasulullah, kita tetap menghormati dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan mereka. Itu saja, sesimpel itu sebenarnya. Ini Mbak Itma, monggo. Yaitu sebagian besar sudah disampaikan oleh panjenengan ya Kang Wahib. Saya mau menambahi sedikit. Jadi kami itu hanya menafikan nasab mereka, bukan berarti menafikan keilmuan mereka, itu bukan. Nah, maksudnya yang soleh-soleh, bukan yang dawir-dawir. Memang dari kaum Ba'alwi itu banyak yang ngarang kitab, ya kami tidak nafikan, tapi nasab mereka kami nafikan. Karena apa? Belum terbukti, kan begitu. Contoh begini, saya dulu pernah menyampaikan kalau Imam Ghazali itu kan waliullah, ya kan? Oleh kaum Sunni pasti tidak ada yang berani, satupun ulama yang berani mengatakan Imam Ghazali bukan wali, ya. Wali semua. Tapi di kitab Ihya kita akui, di kitab Ihya-nya Imam Ghazali kita akui ada beberapa hadis yang tidak sahih, kan begitu. Dan yang tidak mensohehkan itu kan juga sesama ulama, salah satunya Imam Ngiroki. Nah, ini sama dengan ketika kita kaitkan dengan nasabnya Ba'alwi, ya begitu. Kita akui Ba'alwi itu ada walinya, ada ulamanya, banyak walinya, musonefnya juga banyak. Tapi nasab mereka itu bagi kami itu tidak nyambung ke Rasulullah. Begitu, jangan dikaitkan. Kalau seperti ini, Imam Ghazali ngarang kitab Ihya, terus kita mengatakan ada beberapa hadis yang dha'if, terus berarti kita menafikan kewaliannya Imam Ghazali, kan logika yang aneh kalau begitu. Seolah-olah kan narasinya begitu, narasinya Habib Jamal ketika tidak mengakui nasabnya berarti tidak mengakui kewaliannya, tidak mengakui kemosinifannya dan lain sebagainya. Ini salah besar, ini salah besar. Bukan seperti itu yang kami maksud itu. Terus andalannya para Ba'alwi itu pasti mengunggulkan mbah-mbah mereka. Lo dikira mbah-mbah orang Jawa itu tidak ada yang jadi wali apa gimana? Kan begitu. Terus merendahkan nasab-nasabnya orang-orang Jawa, kan begitu. Padahal kiai-kiai Jawa itu banyak yang 90% malah keturunannya Wali Songo. Mereka kan kaum Ba'alwi itu oknum-oknumnya sering sekali menghina kiai-kiai NU. Seharusnya introspeksi diri terlebih dahulu. Ini yang kualat ini kamu apa orang Jawa, kan begitu. Sudah. Ya, ini tegas banget yang disampaikan oleh Mbak Itwam ini. Mbak Nasir juga. Kalau saya ya kadang kayak gini, kadang tidak jelas ya. Oh ya, ini mungkin nanti di kamera lagi ya, karena ini kameranya kebalik, ini pakai kamera depan, nanti seolah-olah sampean kita semua minumnya pakai tangan kiri, nanti ada yang protes. Ini kamera depan ya, nanti kebalik. Pakai tangan kiri pun nggak apa-apa. Ya Allah. Wah, ini sudah 30 menit lebih ini Mbah. Kalau dilanjutkan mungkin sampai 2 jam. Lanjutkan saja. Lanjutkan. Putar lagi.
Ya. Nah, sekarang kan nggak dapat lah. Jadi mau ngaku buat apa nggak oleh? Mau ngaku buat apa? Nggak dapat. Kalau dapat saya ngaku supaya dapat. Ini nggak dapat ya sudah. Diakui nggak diakui tetap nggak oleh. Ya. Jadi seperti itu. Dan saya pribadi kalau punya gelar Habib, punya gelar Dzurriyyah dan lain-lain, nggak justru satu kebanggaan, beban. Demi Allah ini beban. Beban karena kami meyakini kalau kami dekat sama Allah, taat sama Allah, punya ilmu, berjalan di jalan leluhur kami yang baik, berarti kami ini mulia. Tapi kalau kami justru jauh dari mereka, kami hina. Makanya jangan dikira dengan hal seperti ini menyakiti kita. Enggak sakit saya. Sudah dulu ini, Mbah. Jangan disit apa yang disit? Yang disit ya. Ini kata beliau Habib Jamal ini buat apa mengaku? Wong enggak dapat khumusul khumus. Ya memang khumusul khumus saat ini kan enggak ada, tapi khumusul khumus ya bagi kami bukan untuk mereka. Seandainya sekarang ada pun ya bukan untuk mereka. Karena mereka bukan dzurriyyah. Itu yang pertama kan, masalah khumusul khumus. Kemudian masalah pengakuan Bani Alawi terhadap dzurriyyah ya. Pengakuan mereka bahwa mereka nyambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar harta benda kok remeh amat. Masalah khumusul khumus sudah tidak ada kok. Ini masalah besar, masalah keyakinan, masalah nama besar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah yang sudah bertahun-tahun diyakini oleh kalangan Nahdien dan seterusnya. Dan ada amarah, ada tanda-tanda, ada korina, indikasi besar bahwa mereka bukan dzurriyyah. Kemudian dilanjutkan lagi Habib Jamal ini tak tersakiti dengan anggapan-anggapan ini. Kalau sudah tersakiti ya sudah. Kita mau berbicara apapun ya jangan sakit hati. Ya Mbah ya. Jangan sakit hati. Dan yang dibanggakan oleh Habib Jamal ini dalam kalimat beliau itu tadi ya benar semua. Sebenarnya kan benar kan? Bahwa yang pengakuan nasab beliau ini kepada Rasulullah sebagai beban. Karena apa? Ini di antara bebannya adalah harus mempertanggungjawabkan. Karena selama ini kita Nahdien mengakui mereka sebagai cucu Rasulullah SAW dan sekarang mempertanyakan, tanggung jawabkan, lakukan tes DNA. Ini namanya tanggung jawab, beban dan berat tentunya. Apapun hasilnya nanti urusan belakang. Yang penting ini nama besar Rasulullah Muhammad SAW yang selama ini diyakini sebagai jid mereka dipertanyakan oleh Nahdien yang selama ini mengakui mereka sebagai cucu Rasulullah SAW menjadi beban bagi Habib Jamal, menjadi tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab bentuknya adalah rubah keyakinan kami yang sekarang mempertanyakan bahkan tidak meyakini dengan cara apa? Tes DNA, akhlaknya dan seterusnya. Sampaikan juga keraguan-keraguan tidak nyambungnya nasab Imam Ubaidillah ya dengan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang tidak tercatat selama ratusan tahun itu. Kan sesimpel itu kami. Sekali lagi bahwa tadi Habib Jamal menyampaikan tidak tersakiti dengan keyakinan orang yang tidak meyakini mereka sebagai cucu Rasulullah Muhammad SAW. Mereka habaib tapi habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Dan masalah keyakinan ini bukan hanya sekedar khumusul khumus, bukan hanya sekedar harta benda, bukan, tapi ini masalah sejarah, masalah keilmuan dan masalah nama besar Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Mbah Itbam. Yaitu mendengar dari apa yang disampaikan oleh Habib Jamal, sebenarnya beliau itu kan sadar kalau mengaku cucunya Rasulullah, mengaku dzurriyyah itu tanggung jawabnya besar. Ya kalau menurut saya anggap saja ini tanggung jawab tanggung jawabnya Ba'alwi, tanggung jawabnya Robitoh Alawiyah yang sudah mengaku sebagai
cucu Rasulullah Bahkan diakui, Mbah. sekarang untuk membuktikan secara kitab sezaman dan maksudnya Tes Ubaidillah itu dicari kitab sezamannya dan tes DNA. Jadi anggap saja orang Jawa sekarang mempertanyakan nasabnya mereka itu sebagai bentuk Tanggung jawab. tanggung jawabnya kelompok Bang Alwi untuk membuktikan, jangan malah di framing kita itu sedang memfitnah, jangan. Kan iya, Iya. kan tadi kan beliau bilang begitu, dia bilang begitu. Ah. Mengaku nasabnya Rasulullah itu punya tanggung jawab yang besar. Ya anggap saja, berarti anggap saja kalau orang Jawa itu sekarang Nahdliyin mempertanyakan nasabnya mereka itu, ya tanggung jawab mereka itu bagaimana cara meyakinkan ke masyarakat kalau mereka benar-benar cucu Rasulullah. Udah kan simpel sekali sebenarnya, tidak usah di framing macam-macam. Tidak perlu kitab sezaman dan lain sebagainya, kan begitu framingnya. Lo tidak perlu kitab sezaman gimana? Orang Robitoh Alawiyah sendiri ketika ada seseorang yang mengaku sebagai habaib itu, mereka itu butuh kitab sezaman untuk mengisbat nasabnya diakui oleh Robito. Mereka sendiri butuh kitab sezaman kok. Oh ini Ubaidillah enggak, kan lucu jadinya. Iya kan? Saya itu tahu lah, sedikit-sedikit tahu tentang Robitoh Alawiyah ketika ada seseorang itu ngaku-ngaku Habib dulu sebelum munculnya polemik nasab ini. Jika ada seseorang yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah, ngaku-ngaku Habib, pasti mereka untuk mengisbat Robitoh Alawiyah, untuk mengisbat itu butuh kitab sezaman. Kan begitu. Contohnya kenapa Robitoh Alawiyah itu tidak mengakui zuriyahnya Wali Songo, karena bagi mereka tidak ada datanya. Kan begitu. Ya. Nah ini lucu lah. Terus sekarang seperti yang disampaikan Buya Yahya bahwa habaib itu sudah syuhroh wal istifadhah sebagai cucu Rasulullah. Di Yaman sudah syuhroh wal istifadhah. Begitu loh, dulu di Jawa juga kiai NU itu Mbah Hasim, Syekholil Bangkalan, Mbah Abbas Buntet dan sebagainya itu sudah syuhroh wal istifadhah bahwa mereka itu zuriyah Wali Songo, tapi mereka tetap tidak mengakui. Maka saya katakan di depan bahwa Bang Alwi sekarang itu sedang kualat dengan bumi Wali Songo. Bukan kita yang kualat, tapi mereka yang kualat. Wis entah ini bae engko arep nopo. Gantian sih iki. Dah. Baik, nih Mbak Nasir, sampaikan. Ya pasti Yus. Iya, mau dibayain langsung. Nah tentang ini masalah nasab Ya, Habib Jamal. Jamal, kamu sebetulnya orang mana sih? Orang Indonesia apa orang Yaman. Yaman atau orang Afghanistan? Saya nggak tahu ini. Habib apa? Itu buatan siapa? Saya nggak tahu. Kau ini Gusti Allah. Habib apa? Namanya julukan Habib kan ada. Klannya. Apa Alwi apa itu kelompok-kelompok lah. Kelompok-kelompok apa itu saya nggak tahu. Pak Akil. Pak Akil, anak kelompok Alwi, anak apa? Terus Anak itu, anak Yahya. iya ya, Smith. anak lah pernah itu. Syihab. Macam-macam dah. Itu bikinnya sendiri kelompok para habaib Yamani. Nah, buat sendiri kelompok sendiri dibawa ke Indonesia, orang Indonesia supaya mengakui tentang Habib itu jamak habaib itu salah, tapi supaya ngakui dzurriyyatun Nabi. Tapi nyatanya kalau disuruh tes terakhir, tes DNA tidak mau. Banyak alasan, 1000 miliar alasan, mesti 9 alasan, otak-atik masalah, malah macam-macam, mana wali ada dan sebagainya, macam-macam sekali itu. Yang penting kesimpulan tidak mau dites DNA. Ada yang tes DNA orang yang kafir, alah macam-macam tuh. Orang hidup di dunia ini alat yang paling canggih bukan buatan orang Islam. Kamu tahu nggak sih? Alat canggih di dunia ini bukan buatan orang Islam. Kenapa make? Nah ini seperti ini bukan. Lah kamu bicara di apa? Itu bukan orang Islam yang buat. Kenapa mau bicara? Nah kan harap menang sendiri supaya kamu tetap terhormat di dunia Nusantara. Mesti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah ya.
Komentar kan. Baik Mbah, ini sudah 40 menit, mungkin durasinya terlalu panjang, nanti memorinya ndak kuat atau jeblok HP-nya. Sing kualat kok HP-nya Mbah. Ndak, insyaallah ndak. Tapi ini mungkin cukup dulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Gusti Allah ngampuni dewek kita oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diberi petunjuk oleh Allah, mampu melihat sesuatu yang hak dan kita mampu mengikutinya, mampu melihat sesuatu yang batil dan kita mampu meninggalkannya, dan kita mendengarkan banyak pendapat dan kita mampu mengikuti yang terbaik dari pendapat-pendapat tersebut. Kita di sini tidak bisa dan tidak terima ketika dikatakan ingkar terhadap zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini berusaha untuk menjaga nama besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab siapapun itu. Dan kami ini tidak mengakui habaib sebagai zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti tidak mengakui kealiman mereka, bukan berarti tidak mengakui kesolehan mereka, bukan berarti tidak mengakui kewalian mereka. Semuanya berhak menjadi orang soleh, semuanya berhak menjadi para ulama, semuanya berhak menjadi orang alim, semuanya berhak menjadi waliullah, dan semua berhak mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa yaumal mahsyar wa yauma la zilla illa zillullah wa yauma la royata illa royatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu. Kan ini sudah jelas. Mudah-mudahan sekali lagi kita akhiri dengan doa berbahasa Arab, Mbah. Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqih wa nuri arsyih sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'adadi kulli harfin jara bihil qalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.